Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas credit card. Perkenalkan, nama saya Arthur dari SI 4402 dan NIM 120 220 4220. Di sini ada 5 langkah yang akan kita bahas atau 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian credit card, yang kedua adalah cara kerja credit card, yang ketiga adalah fungsi credit card, yang keempat kerugian dan keuntungan credit card, dan yang kelima yang terakhir adalah contoh penerapan credit card. Nah, ini yang pertama, apakah itu credit card? Jadi kartu kredit atau credit card itu adalah sebuah kartu yang dikeluarkan oleh bank untuk pengguna atau nasabah sehingga dengan kartu tersebut pengguna bisa membeli barang ataupun jasa dari perusahaan yang menerima kartu tersebut tanpa pembayaran dengan cara tunai atau hutang. Lalu bagaimana cara kerja kredit card ini? Jadi cara kerja kredit card, ya kartu kredit ini pada dasarnya memungkinkan Anda bertransaksi dengan memanfaatkan kredit dari pihak bank dengan jangka waktu dan limit tertentu. Limit tersebut ditentukan oleh pihak bank berdasarkan estimasi pihak bank terhadap kemampuan Anda untuk membayar. Dan umumnya jangka waktu yang diberikan adalah 1 bulan, sehingga Anda perlu membayar tagihan tersebut pada akhir bulan. Dan juga banyak orang yang salah kaprah dengan menggunakan kartu kredit tanpa memikirkan pembayarannya. Dan inilah yang seringkali menjadi inti permasalahan kartu kredit. Lalu di sini kita juga mempunyai konsekuensi dari kartu kredit. Jadi kartu kredit itu merupakan alat bantu untuk kredit jangka pendek yang wajib Anda bayar kemudian. Bukan berarti pihak bank akan membayar transaksi Anda. Jika Anda tidak mampu untuk membayar tepat waktu, maka kita akan dikenakan biaya tambahan atau denda. Seperti itulah konsekuensi ketika kita menggunakan credit card tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi credit card. Apa saja fungsi kredit card? Ya, jadi kartu kredit ini bisa digunakan untuk dana emergensi. Dana emergensi itu tidak sama dengan dana tambahan atau dana cadangan. Maksudnya dana emergensi itu adalah dana yang bisa kita pakai untuk kebutuhan yang sifatnya gawat darurat atau mendesak. Seperti kita harus operasi mendadak atau melahirkan, tetapi sebelum ada biaya, tapi kita belum mempunyai biaya pengganti atau biaya lain sebagainya. Lalu hal tersebut adalah salah satu fungsi dari dana emergensi. Yang kedua itu kartu kredit untuk dana opportunity. Maksud dari dana opportunity itu apa? Dana opportunity itu maksudnya kita bisa mengambil peluang bisnis maupun berinvestasi dengan belum tentu. Yang belum tentu ketika peluang atau kesempatan itu datang, kita memiliki dana untuk mengambilnya. Lalu yang fungsi yang ketiganya itu uh, kartu kredit bisa dipakai untuk mengumpulkan seluruh bentuk pengeluaran belanjaan dalam satu tagihan. Sehingga waktu yang kita gunakan bisa lebih efisien. Kita bisa langsung menghitung semua total tagihan kita dari semua belanjaan yang kita belanja. Dan bahkan untuk sekarang kartu kredit juga sudah ada yang mempunyai fasilitas untuk pembayaran mengeluarkan pengeluaran rutin seperti tagihan listrik, tagihan telepon, air, atau tagihan-tagihan lainnya. Lalu di sini ada fungsi yang lain. Ya, fungsi yang lain ini salah satu fungsinya bisa kartu kredit bisa dipakai untuk mencatat biaya yang kita keluarkan dengan rutin. Menjadikan bisa lebih mudah kita dalam mengelola keuangan kita. Lalu fungsi berikutnya dari kartu kredit ini bisa dipakai untuk mencatat biaya yang kita keluarkan dengan rutin. Menjadikan bisa lebih mudah dan memudahkan kita dalam mengelola keuangan. Lalu berikutnya, pada jenis kartu kredit tertentu bisa melayani asuransi kesehatan, pencurian, perjalanan, ataupun kerusakan barang yang dibeli dengan kartu kredit tersebut. Tetapi hal tersebut harus dibicarakan dengan bank pada saat kita bertransaksi. Lalu fungsi yang selanjutnya adalah biaya yang kita keluarkan atau pengeluaran yang tertera dengan rinci pada rekening giro bisa melakukan cross checking atau checking di rumah di akhir bulan. Ya, itu adalah fungsi-fungsi dari kartu kredit. Lalu di sini yang keempat kita akan membahas kerugian dan keuntungan kredit card.
Yang pertama, keuntungan kredit card. Yang pertama adalah bisa menggunakan dana lebih besar dari yang kita miliki. Lalu yang kedua, mempermudah transaksi online dan offline. Yang ketiga, banyak promosi pada saat transaksi. Yang keempat, bisa cicilan bunga 0%. Yang kelima, memudahkan pembayaran tagihan. Yang keenam, bisa membangun reputasi kredit. Dan yang ketujuh, bisa untuk tarik tunai. Lalu sekarang kita akan membahas kerugian kredit card. Nah, kerugian kredit card yang pertama adalah syarat ketat untuk pengajuan kartu kredit itu sangat susah. Lalu yang kedua, biaya bunganya sangat mahal. Lalu denda keterlambatan pembayaran juga sangat besar. Dan yang keempat, ada biaya iuran tahunan. Dan juga yang terakhir ini menimbulkan hasrat untuk kita sebagai konsumen lebih konsumtif lagi. Lalu apa itu? Bagaimana contoh dari penerapan kredit card tersebut atau kartu kredit? Jadi di sini ada studi kasus Indonesia dari keamanan layanan finansial kartu kredit. Di sini saya menjelaskan berbasis dari website. Nah, di sini hingga saat ini masyarakat masih banyak yang menggunakan kartu kredit sebagai alat transaksi. Namun sama seperti kartu ATM, kejahatan kartu kredit bisa terbilang marak. Belum lagi layanan dari pihak bank yang dapat merugikan nasabah seperti kartu kredit tidak diterima oleh nasabah. Keterlambatan tagihan kartu kredit mengakibatkan bunga, call center, sulit dihubungi, dan lain-lain. Hal itu dapat terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan kartu kredit. Masyarakat masih sering menyerahkan kartu kredit kepada pihak lain untuk melakukan pembayaran. Untuk melakukan transaksi kartu kredit online, cukup memerlukan nomor kartu 3-4 digit kode rahasia di belakang kartu dan masa berlaku kartu. Lalu solusi dari permasalahan di atas itu adalah pihak bank segera mengenforce penggunaan PIN, menghilangkan fungsi magnetik, dan juga melakukan analisis pola transaksi dan segera memberitahu pengguna ketika terjadi anomali. Lalu yang terakhir, user dapat menutup 3 digit angka dengan plester sehingga tidak dapat terlihat dan menggeserkan kartu ke EDC tanpa perantara orang lain untuk mencegah terlihatnya deretan angka tersebut. Ya, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.